Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tukang Stroop. Di video saya kali ini saya akan mereview panel ATS, panel Automatic Transfer Switch dari PLN ke PLTS atau dari PLTS ke PLN. Nah, ini panelnya. Ini baru 1 mingguan ya, sekitar 1 mingguan baru selesai dirakit dan langsung saya running. Jadi di sini ada penampakannya dari depan. Yang atas itu lampu indikator PLN standby. Nah, di situ akan tertera indikator tegangan PLN. Jadi kalau PLN lampu mati, otomatis dia akan mati juga. Di bawahnya sini indikator PLN on, sampingnya indikator PLTS on, sampingnya indikator lampu fan on. Nah, jadi untuk PLN on ini, lampu ini akan menyala kalau yang berjalan sistemnya PLN. Tapi lampu PLTS on akan menyala kalau sekarang lagi menggunakan PLTS on. Kalau fan on ini berarti dia menyala kalau fan yang ada di samping kanan dan kiri ini dia bekerja. Nah, di bawahnya lampu indikator ini ada selector switch. Ini mode, ini fan. Yang mode ini ada 3, jadi mode PLN, mode PLTS, dan mode auto. Yang fan-nya juga begitu, ada 3, jadi sini start, stop, dan auto. Jadi kalau start dan stop ini digunakan untuk manual ya. Jadi seandainya sensor temperaturnya rusak, maka akan dipakai ini aja, start manual atau stop manual. Nah, sekarang ini saya kondisikan auto menggunakan sensor temperatur. Di bawah selector switch ini ada meter ya. Sebentar, saya hidupkan dulu. Nah, di sini ada meter, metering untuk PLTS. Jadi di sini biasa tampilannya ada tegangan dari PLTS atau dari keluaran dari inverter. Terus ini power, jadi yang digunakan saat ini. Di bawahnya lagi ada frekuensi. Nah, di sini ada ampernya. Di bawahnya ada energi. Jadi selama ini di running sampai sekarang ini sudah terpakai 21 kW. Nah, di bawahnya power factor. Di bawah metering ini ada indikator untuk baterai. Kondisinya sekarang 48%, 24,7. Sebentar lagi nih akan pindah ke PLN ini kalau begini terus gitu. Nah, di sini sampingnya panel ini ada meteran listrik ya. Jadi saya mutusnya dari situ. Di situ sebelumnya itu dari meteran itu masuk ke kabel ini. Ini yang masuk ke dalam rumah MCB, di situ ada MCB. Jadi dari meteran biasanya itu masuknya ke MCB di sini. Nah, ini ada dapur saya. Di sini MCB. Nah, itu MCB. Ya, jadi sebelum saya pasang panel ini, dari meteran itu langsung masuk ke dalam MCB. Di MCB itu baru dibagi ke lantai 2, lantai 1 itu lantai 2-nya di sana di atas tangganya. Nah, begitu saya selesai saya rakit ini, maka saya putus di situ ya. Dari situ ini masuk ke dalam panel, keluarnya juga masuk ke dalam distribusi ke dalam rumah sana. Penampakan di dalamnya seperti ini. Jadi banyak sekali kabel, sangat ribet. Jadi tujuannya memang saya mengutamakan untuk safety dan proteksi ya.
Di sini saya pakai inverter 2500 volt continuous, bukan peak ya, ini continuous. Kalau peak powernya dia 5000 watt peak power, peak powernya. Ini continuous powernya 2500. SCC saya pakai PowerMR 60 ampere. Nah, di atas itu ada SPD, sampingnya SPD itu ada MCB-DC untuk PV 30 ampere, sampingnya lagi ada MCB untuk SCC 63 ampere. Jadi dari SCC ke baterai. Nah, sampingnya SCC itu ada untuk inverter 100 ampere ya. Jadi dari baterai ke inverter saya tahan di situ. Nah, sampingnya itu ada ILCB. Jadi baik keluaran dari PLN, dari kontaktor, ini kontaktor dari PLN, ini kontaktor untuk PLTS. Jadi keluaran dari kontaktor ini sebelum masuk ke dalam rumah dia akan melewati LCB dulu. Karena di dalam rumah saya tidak ada LCB, maka LCB saya pasang di sini. Jadi kalau ada ini untuk proteksi orang kesetrum atau ada yang short, dia akan jatuh. Nah, di sampingnya LCB itu ada MCB untuk PLN. Jadi dari meteran itu PLN masuknya ke sini dulu, baru masuk ke kontaktor sini. Ini saya pasang itu untuk mempermudah aja, mempermudah maintenance ya. Saya pasang di situ. Sampingnya itu ada timer. Timer ini saya atur, dia akan menyala setiap pagi jam 8 dan stopnya jam 4 sore. Jadi sekarang saya pakai mode auto atau mode timer karena kapasitas saya masih kecil, baik itu kapasitas panel surya maupun kapasitas baterai saya masih kecil, maka saya pakai timer dulu untuk saat ini. Sebelahnya timer itu ada kontrol DC, sebelahnya kontrol DC itu ada MCB kontrol PLN, sebelahnya lagi kontrol inverter atau PLTS. Jadi di sini saya kontrol itu ada 3 ya. Jadi kontrol pakai ibaratnya supply dari DC 24 volt karena saya pakai sistem 24 volt, dan juga ada kontrol inverter 220 VAC, itu keluaran kontrol untuk PLTS itu saya ambil dari keluaran dari inverter ini, dan ada kontrol dari PLN gitu. Nah, di sini kabel saya pakai 3 warna, ada merah, biru, dan abu-abu. Abu-abu, ini biru dan merah. Dan di setiap kabel ini, terminal ini saya pakai penomoran ya, marking semua. Nah, itu fungsinya untuk mempermudah saat ada masalah, ada trouble. Jadi semua sini saya kasih tanda, saya kasih tulisan, karena nanti yang ada di rumah ini kan yang tidak tahu ya, yang tidak tahu masalah listrik. Jadi saya kasih tulisan setiap relay juga. Semua saya kasih tanda agar kalau terjadi sesuatu saya bisa men-tracking ya, saya bisa memandu orang yang di rumah untuk ibaratnya untuk mencari permasalahannya di mana gitu. Nah, terus untuk sistem pendinginnya ya, di sini saya menggunakan 2 fan di kanan dan kiri, 2. Dan di sini ada lubang besar, sudah saya kasih pengaman agar binatang tidak bisa masuk ya. Jadi ini kalau pintu ditutup, dia akan ngisap dari sini terus keluar ke atas sana, kanan kiri. Sirkulasi itu sangat penting untuk sirkulasinya, karena di sini semua barang yang ada di dalam panel ini merupakan barang-barang yang menghasilkan panas ya, kayak inverter ini panas, SCC juga, terus koilnya relay ini juga panas, koilnya kontaktor juga, ini semuanya menghasilkan panas. Makanya untuk sistem pendinginannya itu sangat penting sekali. Bagaimana caranya biar sirkulasi anginnya itu berjalan gitu. Kalau
panel saya ini dia dari bawah naik ke atas. Jadi ini kalau ditutup, nah dia akan keluar di samping kanan dan kiri. Nah, begitu. Jadi beginilah penampakan dari panel saya. Memang untuk saat ini masih kapasitas kecil ya. Untuk panel surya saya masih 880 watt peak. Tapi di sini dia ini siang hari aja cuma 550. Nah, 550. Sedangkan baterai saya baru 2 karena saya pakai sistem 24 volt. Maka 2 baterai itu saya seri menjadi 24 volt. Ya, sementara begitu dulu ya review untuk panel ATS saya, automatic transfer switch saya. Untuk berikutnya akan saya videokan bahwa panel ini sudah langsung otomatis ya masuk ke dalam rumah. Jadi semua itu kulkas, televisi, lampu, semuanya udah terkonek dengan ini. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.